Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Triavandi dengan NIM 222410101066 dari kelas Data Mining B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa 1 atau LKM 1 yang memiliki pembahasan tentang NumPy. Berikut merupakan hasil kerja saya. Lanjut pada soal nomor 1 yang berisikan, buatlah array 2D berikut menggunakan NumPy. Isi dari array-nya pada baris pertama yaitu 4, 4, 5, pada baris kedua 7, 6, 4, pada baris ketiga 9, 7, 4, dan pada baris terakhir 6, 3, 7. Karena kita menggunakan NumPy, untuk itu kita harus mengawali dengan import NumPy as NP terlebih dahulu untuk menggunakan fungsi NumPy itu sendiri. Baik, kita langsung membuat variabel array 1 yang dimana variabelnya berisikan list dari array-array yang telah disebutkan dalam soal. Untuk codingnya sebagai berikut. Karena di soal diminta untuk membuat array 2D, kita hanya perlu langsung memprint variabel array 1 berikut. Hal tersebut dikarenakan np.array yang berisikan list-list ini sudah berupa matriks atau array dalam bentuk 2D. Untuk outputnya sebagai berikut, yang dimana outputnya telah sesuai dengan output LKM 1 pada nomor yang pertama. Mungkin singkat saja kita langsung pada pembahasan soal nomor 2, yang dimana soal nomor 2 berisikan, buatlah array 3D berikut menggunakan NumPy. Nah, untuk array-nya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yang dimana matriks pertama berisikan 785 pada baris pertama, pada baris kedua 477, pada baris ketiga 719, pada baris keempat 5410. Untuk matriks yang kedua, pada baris pertama berisikan 212, pada baris kedua 985, pada baris ketiga 373, dan pada baris keempat 499. Untuk yang terakhir, matriks ketiga array-nya berisikan 293, yang baris kedua 248, baris ketiga 166, dan baris keempat 813. Untuk selanjutnya kita lanjut pada codingnya. Seperti halnya nomor 1, kita awali dengan import NumPy as NP terlebih dahulu. Dan juga untuk selanjutnya tidak jauh beda dengan soal nomor 1. Kita membuat variabel yang dimana isinya merupakan array yang telah tertera pada soal. Seperti halnya pada coding Google Colab berikut. Karena di soal terdapat 3 array atau matriks, maka variabelnya terdapat 3 juga, yaitu array pertama berisikan matriks 1 di soal nomor 2, lalu array kedua berisikan matriks yang kedua di soal nomor 2, dan begitu juga array yang ketiga berisikan matriks yang ketiga. Karena di soal diminta untuk membuat array dalam bentuk 3D, maka kita menggabungkan ketiga array berikut. Untuk fungsinya, kita menggunakan fungsi NumPy yang dimana fungsinya yaitu concatenate, lumayan susah ya. Yang dimana concatenate ini berfungsi untuk menggabungkan array-array yang telah ada di variabel yang di atas. Seperti halnya pada kode tersebut. Nah, dimana kita menggabungkan array 1, array 2, dan array 3. Fungsi tersebut berada pada variabel array 4. Karena telah digabungkan, kita langsung menuju pada outputnya, yaitu print array 4, yang dimana outputnya sebagai berikut. Array 3D dan 2D memiliki pembeda yang lumayan dapat dikenal. Secara singkatnya, array 2D memiliki satu array saja. Sedangkan array 3D memiliki lebih dari satu array, yaitu 3 array dalam satu, mungkin simpelnya kurungnya. Mungkin begitu saja secara singkat, kita lanjut pada soal selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke nomor 3 yang berisikan tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Sebelum menuju coding, array-nya berisikan pada baris pertama yaitu 1882, pada baris kedua 8212,
pada baris ketiga 10, 1, 4, 7, pada baris keempat 1, 4, 7, 8, dan pada baris terakhir yaitu 8, 2, 3, 4. Di soalnya kita tertera, kita menambahkan angka 1 di setiap baris ganjil. Baris ganjilnya berupa baris 1, baris 3, dan baris 5. Untuk penambahan 2-nya, kita menambahkan di kolom genap, yaitu kolomnya di kolom nomor 2 dan di kolom nomor 4. Baik, kita langsung saja menuju codingnya. Seperti pada halnya di soal nomor 1 dan nomor 2, kita awali dengan import NumPy SNP. Lalu kita membuat variabel dengan nama array1 yang dimana berisikan list atau array-array yang telah disebutkan dalam soal tadi. Lalu saya menggunakan print untuk menjadikan pembeda antara matriks awal dan matriks hasilnya setelah ditambahkan 1 dan 2. Oke, lanjut pada variabel array2 yang berisikan sama halnya seperti array1, di mana array2 ini menjadi pembeda atau output yang digunakan untuk matriks hasil nanti. Untuk pengerjaan penambahan 1 dan penambahan 2, saya menggunakan slicing. Yang dimana untuk bilang ganjil, saya menggunakan slicing, yang dimana kita mengambil semua indeks yang ada di array atau matriks ini, lalu kita melakukan penjaraan 2-nya. Untuk visualisasinya, kita menuju LKM-nya, yang dimana kita dimulai dari indeks 0, yang dimana kita mengambil dari baris pertama. Karena kita melakukan penjaraan 2, maka kita skip indeks ke pertama, lalu mengambil indeks yang kedua. Lalu kita skip lagi indeks yang ketiga, lalu kita mengambil indeks yang keempat. Untuk itu kita dapat mengambil semua bilangan yang ada di garis ganjil, lalu menambahkannya dengan 1, seperti pada baris berikut. Nah, setelah kita menambahkan pada baris, kita lanjut menambahkan pada kolom genap. Dan juga sama halnya seperti yang ganjil tadi, saya tetap menggunakan slicing. Yang mana slicing ini perbedaannya kita menggunakan slicing 2D. Seperti pada coding berikut, kita mengambil semua indeks yang ada di bagian barisnya. Namun pada bagian kolomnya kita dimulai dari 1 sampai akhir dan dilakukan penjaraan 2. Untuk visualisasinya saya lanjutkan di gambar LKM1. Karena kita dimulai dari indeks 1, maka kita skip indeks yang ke 0. Maka kita dimulai dari indeks 1. Nah, karena kita melakukan penjaraan 2, sama halnya seperti ganjil tadi, kita skip 1 indeks, yaitu indeks kedua di skip, lalu kita mengambil indeks yang ketiga. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kedua indeks tersebut, maka bilangannya kita tambahkan dengan 2. Maka hasilnya seperti tertera pada output berikut. Di mana matriks awalnya pada baris pertama 1882, setelah ditambah menjadi 2, 11, 9, 5. Output tersebut telah sesuai dengan yang ada di output LKM1 di bagian nomor 3. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 berisikan, baliklah sumbu Z array 3D berikut. Yang dimana listnya ada 3 matriks, sama halnya seperti soal nomor 2 tadi. Maksud dari membalikkan sumbu Z, kita membalikkan dari bagian kolomnya. Jadi kolom ke-3 ini dipindah ke kolom ke-1 dan juga sebaliknya, kolom 1 dipindah ke kolom 3. Nah, ini berlaku untuk ketiga matriks yang ada di soal ini. Oke, untuk sebelum mencoding di setiap array-nya, di array 1 pada baris pertama berisikan 785, baris kedua 477, baris ketiga 719, dan baris keempat 5, 4, 10. Lalu lanjut pada matriks yang kedua, pada baris pertama ada 212, pada baris kedua 985, pada baris ketiga 373, dan pada baris keempat 499. Lalu kita lanjut ke matriks yang ketiga. Pada baris pertama berisikan 293,
pada baris kedua 248, pada baris ketiga 166, dan pada baris keempat 813. Baik, kita langsung menuju codingnya. Seperti pada halnya soal sebelumnya, kita awali dengan import NumPy SNP. Namun ada perbedaan dari soal-soal yang sebelumnya, di mana pada variabel array 1 ini kita tidak lagi menggunakan satu array di setiap variabelnya. Kita langsung menggunakan array dalam bentuk 3D dalam satu array ini. Untuk itu, kita tidak perlu menggabungkan dari masing-masing array yang tertera pada soal. Jadi kita harus tinggal membalikkan array-array yang telah disediakan pada array 1 ini. Untuk membalikannya, kita menggunakan fungsi yang ada di NumPy, yaitu fungsi flip, seperti tertera pada variabel array 2 ini. Dalam isi dari flipnya ini, kita menggunakan variabel array 1, lalu axis sama dengan 2. Axis ini berfungsi untuk variabel mana yang akan kita balik. Nah, 2 ini merupakan indeks dari bagian paling terakhir di matriks tersebut. Nah, kita mengambil indeks 2 karena bagian terakhirnya kita pada kolom indeks kedua. Seperti pada Google Colab yang telah saya blok. Nah, untuk itu kita akan membalik bagian indeks 2 dengan indeks 1. Untuk mengetahui outputnya, kita menggunakan print array 2 dan keluarlah output yang telah dibalik sumbu Z-nya. Yang mana di soal diawali dengan 7, diakhiri dengan 9, sedangkan outputnya kita diawali dengan 5, diakhiri dengan 7. Dan begitu juga untuk ke bawah dan seterusnya. Output yang ada di Google Colab juga telah sesuai dengan yang ada di output LKM1 nomor 4. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, dari soal nomor 5 ini merupakan lanjutan dari soal nomor 4, yang dimana array-nya itu sama. Isi soalnya yaitu, ubahlah array pada soal nomor 4 menjadi array 2D berukuran 6 x 6. Nah, di sini juga dikasih hint nih, gunakan perintah reshape. Nah, untuk soal-soal sebelumnya, kita mengubah array 2D menjadi 3D. Nah, di soal nomor 5 ini, kita membalik pernyataan tersebut, array 3D diganti ke array 2D. Langsung saja kita menuju soalnya, karena array-nya juga sama seperti di soal nomor 4. Kita awali dengan import lagi, import NumPy SNP, lalu kita membuat variabel array 1 yang dimana sama seperti soal nomor 4. Kita langsung saja ke variabel array 2, yang dimana kita mengubah variabel matriks yang awalnya 3D tadi menjadi 2D menggunakan reshape. Nah, menggunakan reshape ini dapat mengubah sesuai dengan perkalian yang ada di bagian kedua ini. Maksudnya 6 di awal ini menjelaskan barisnya terdapat 6 baris, dan 6 yang di hari ini menjelaskan bahwa kolomnya terdapat ada 6 kolom. Itu array yang pertamanya 3D tadi akan diubah menjadi 2D dengan 6 x 6 dengan fungsi reshape berikut. Nah, untuk mengetahui outputnya, kita menggunakan print array 2. Seperti tertera pada output Google Colab berikut. Yang awalnya 3D seperti tadi, maka diubah dengan reshape menjadi 2D. Seperti perbedaan yang telah saya sebutkan tadi, kalau 2D kurungnya 1, sedangkan 3D kurungnya 2. Kalau di awal itu. Simpelnya seperti itu. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 6. Nah, untuk soalnya, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Karena terlalu panjang, saya tidak sebutkan array-array-nya. Untuk mengerjakan soal tersebut, sebenarnya juga telah diberi hint, yang dimana terdapat perbedaan warna ya, di setiap array-array-nya. Untuk itu, untuk mempermudah pengerjaannya, kita membagi array-array tersebut menjadi array atau matriks 3 x 2. Nah, kita langsung saja mendukung codingnya ya. Seperti biasa, diawali dengan import NumPy SNP.
Nah, pada variabel array pertama berisikan 3 kali 2 dari array yang pertama tadi, yaitu 5, 10, 7, 8, 9, 10. Nah, sama nih seperti yang ada di isinya array 1. Nah, dilanjut ke array 2, kita mengambil bagian dari kolom kedua dan keempat dan baris ke-1 hingga ke-3, yaitu isinya 10, 7, 4, 10, dan 25. Seperti tertera pada array variabel array yang kedua. Nah, untuk variabel array yang ketiga, kita mengambil pada bagian kolom 1 dan 2 hingga dan baris 3 sampai 6. Maaf, dari baris 4 sampai 6. Yang dimana isinya yaitu 1, 8, 6, 10, dan 4, 6. Nah, sama seperti yang tertera pada array yang ketiga ini. Lalu yang terakhir dalam variabel array 4 kita mengisikan sisanya, yaitu pada kolom 3 dan 4 baris ke-4 hingga 6. Yang dimana isinya yaitu 9, 3, 5, 2, 9, 4. Nah, sebelum lanjut ke codingnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai soalnya dan tujuan dari soalnya. Nah, dari matriks 5 kali 4 ini terdapat dibagi menjadi 4 bagian, yang dimana nanti di setiap bagiannya ada yang ditukar. Yang pada halnya di sebelah kanan ini, matriks ke-1, maksudnya pada bagian yang pertama atau array 1 ini akan ditukar menjadi array 4, dan juga array 2 akan ditukar menjadi array 3. Nah, untuk tujuan dari soalnya sebagai berikut. Karena kita sudah membagi menjadi 4 array, maka kita menjadikan satu kembali setelah diurutkan. Nah, saya membuat 2 karena menjadi yang pertama untuk menjadi pembeda antara matriks kiri sebelum dan matriks kiri sesudah. Nah, untuk kiri ini saya buat seperti soal yang di sebelah kiri. Ya, di mana kita mengurutkannya dari kiri 1 dan kiri 2. Saya menggabungkan yang pertama ini dengan menggunakan horizontal. Lalu setelah keduanya sudah digabungkan secara horizontal, kita menggabungkan kembalinya secara vertikal. Hal tersebut dapat dilihat dari aksisnya. Nah, di mana kalau aksis 0 ini kita mengambil secara horizontal, dan aksis 1 ini kita mengambil secara vertikal. Kita menggunakan fungsi seperti pada soal-soal sebelumnya, yaitu concatenate, untuk menggabungkan array-array yang telah kita buat sebelumnya. Kurang lebih kiri dan kanan rumusnya sama, hanya berisikan array yang berbeda. Nah, untuk yang kanan ini kita menyesuaikan dengan keinginan soal yang sebelah kanan. Yang dimana pada horizontal yang pertama berisikan array 4 dan array 2, dan horizontal yang kedua berisikan array 3 dan array 1. Nah, untuk matriks kanan kita gabungkan, yang dimana kanan 1 dan kanan 2 digabungkan dari segi horizontalnya. Lalu untuk menjadikan pembeda agar supaya lebih rapi, saya menggunakan string di sini, yang dimana matriks kiri sebelum dan matriks kiri sesudah. Untuk itu kita dapat mengetahui perbedaannya antara sebelum diubah dan sesudah diubah. Output berikut sama halnya seperti output yang tertera pada LKM1. Nah, kita lanjut pada bagian hasil dan analisa data. Dari hasil dan analisa data, saya mendapatkan 3 kesimpulan, yaitu matriks array 3D ini terdiri atas beberapa array 2D. Jadi, sebenarnya array 3 ini terdiri dari 3 array 2D, di mana penggabungannya menggunakan fungsi concatenate tadi. Nah, untuk yang kedua, NumPy dapat membantu perhitungan dalam matriks array. Nah, dengan NumPy, kita dapat menambahkan atau mengurangi bilangan-bilangan yang telah ada di array yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk yang ketiga, matriks atau array dapat dimodifikasi dengan metode yang ada di NumPy. Nah, untuk modifikasinya ini kita dapat menggabungkan, atau kita dapat memecah, atau bahkan kita dapat menambahkan bilangan-bilangan yang ada array tersebut.
Kurang lebihnya seperti itu. Baik, itu yang terakhir yaitu kesimpulan. NumPy dapat digunakan dalam pembuatan matriks array. Ya, pembuatan matriks array tentu saja kita memerlukan NumPy. Lalu matriks array yang menggunakan NumPy dapat divisualisasikan dalam bentuk 2D atau 3D. Nah, untuk 2D seperti saya sebutkan tadi, kurang lebih penjelasan singkatnya terdapat satu kurung, sedangkan kalau 3D terdapat 2 kurung di awalnya. Oke, kita langsung kesimpulan nomor 3. Isi dari matriks array dapat diubah dengan menggunakan metode reshape atau concatenate dan lain-lain. Nah, kalau concatenate ini menggabungkan, kalau reshape ini eh, kalau di Indonesia kan apa ya? Kayak membuat shape ulang lah istilahnya. Atau bentuk ulang. Yang pertama kayak 3D kita dibentuk ulang menjadi 2D. Untuk penyesuaiannya juga dapat disesuaikan seperti 4x3 sesuai dengan apa yang telah ada di matriks 3D sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu setiap baris dalam matriks array dapat dijumlahkan atau sejenisnya dengan menggunakan perulangan. Ya, di matriks sama array juga dapat ditambah atau dikurangi menggunakan perulangan. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan slashing agar lebih mudah. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Hasil kerja yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.